Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syesal Badi Azati dengan NIM 2023 31150. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu usulan proyek TI Smart Farming. Yang pertama itu ada perspektif Project Manager. Nah, di sini ada yang pertama itu faktor kegagalan proyek TI. Penyebab utama seringkali berasal dari komunikasi yang buruk antara stakeholder, ekspektasi yang tidak realistis terkait waktu dan biaya, serta ketidakmampuan mengelola perubahan kebutuhan atau scope creep di tengah siklus pengembangan. Yang kedua itu mencegah scope creep, mendefinisikan ruang lingkup secara detail dalam work breakdown struktur atau WBS, menerapkan proses change control board atau CCB yang ketat, dan memastikan persetujuan tertulis dari klien sebelum ada perubahan fitur. Nah, yang ketiga itu urgensi komunikasi. 90% waktu project manager adalah berkomunikasi. Komunikasi efektif mencegah terjadi silo informasi, memastikan semua anggota tim sinkron dengan tujuan akhir dan menjaga kepercayaan stakeholder. Nah, bagian kedua itu yang keempat strategi kolaborasi tim menerapkan rutinitas daily stand up menggunakan tools manajemen transparan seperti Jira dan Trello, memperjelas role dan responsibility serta membangun budaya kerja yang aman atau psychological safety agar tim berani menyuarakan masalah. Jadi agar tidak terkekang atau bisa menyuarakan lah apa yang perlu ditambahkan. Terus yang kelima itu ada Agile versus Waterfall. Agile lebih baik untuk proyek inovatif seperti Smart Farming karena memungkinkan iterasi cepat merespon kendala integrasi hardware IoT dan UX, user experience, aplikasi. Waterfall terlalu kaku untuk proyek teknologi yang terus berkembang. Nah, di sini yang terakhir itu peran AI di masa depan. AI akan mengotomisasi PM melalui predictive analytics untuk memperkirakan keterlambatan tugas, mengalokasikan resource secara cerdas, dan menganalisis sentimen tim dan stakeholder melalui NLP. Nah, masuk ke analisis proyek smart farming. Nah, tujuan proyek ini adalah meningkatkan efisiensi dan hasil panen pertanian melalui pemantauan kelembapan tanah, cuaca, dan irigasi otomatis berbasis IoT. Ruang lingkupnya yaitu instalasi sensor tanah di lahan seluas 5 hektar, pengembangan aplikasi mobil atau monitoring, dan sistem notifikasi real time. Stakeholder, kelompok tani atau end user, investor, vendor hardware, IoT, tim developer, dan ahli agronomi. Kebutuhan pengguna antarmuka aplikasi yang sangat sederhana, ramah untuk petani, peringatan dini seperti hama dan cuaca, dan kontrol irigasi jarak jauh. Output yang diharapkan yaitu sistem terintegrasi antara hardware, sensor aktuator, dan software, dashboard, dan app yang siap digunakan. Nah, ini ada identifikasi 10 faktor kegagalan proyek TI. Yang pertama itu scope manajemennya, perluasan fitur aplikasi smart farming tanpa kontrol batas atau scope deep dari permintaan petani. Ada cost management, anggaran yang bengkak karena harga server, cloud, dan lisensi API, cuaca naik drastis, HR management, kurangnya engineer yang menguasai integrasi protokol MQTT atau IoT ke dalam aplikasi. Risk management, mengabaikan risiko cuaca ekstrim seperti badai yang merusak perangkat keras di lapangan. Stakeholder MGMT, konflik kepentingan antar investor, minta cepat rilis, dan tim QA eh, yang meminta waktu untuk testing.
Nah, terus ada tim manajemen, keterlambatan pengiriman sensor IoT dari luar negeri yang merusak jadwal milestone. Terus ada quality management, sensor kelembapan tanah tidak akurat menyebabkan sistem menyiram air saat lahan masih basah. Communication, miskonsepsi antara desainer UI dan UX dengan petani terkait kemudahan penggunaan aplikasi. Procurement, vendor menyediakan gateway gagal memenuhi service level agreement atau SLA ya, SLA. Terus ada yang terakhir itu teknologi MGMT memilih arsitektur monolit yang sulit di-scale saat jumlah sensor bertambah. Nah, di sini ada registernya. Di sini bisa dilihat ada beberapa risiko seperti kerusakan sensor cuaca, koneksi internet putus, user rejection, bug pada sistem irigasi, dan keterlambatan hardware. Dan di sini ada penyebabnya, terus dampak-dampaknya dari risiko ini. Terus untuk ini ada levelnya dari tinggi, eh, dari sedang hingga ke tinggi. Dan strategi mitigasinya bisa dilihat di sini. Lanjut, di sini juga ada risk register dari 6 sampai 10. Ada budget operan, kehilangan data atau data loss, turnover ke engineer, API third party berubah, dan pencurian perangkat. Dan di sini yang 6 sampai 10 itu ada rendah sampai ke sedang. Nah, lanjut untuk mitigasi dan solusi utama proyek. Untuk komunikasi tim, menerapkan daily stand-up meeting dan dashboard Kanban, sentralisasi untuk visibilitas progres. Terus ada change management, segala perubahan fitur seperti tambah sensor harus dinilai dampaknya dan disetujui sponsor karena yang mendanai eh, project ini ya, adalah sponsor. Terus ada scope control, mengunci requirement traceability matrix atau RTM agar tidak terjadi scope creep liar. Monitoring progress menggunakan earn value management atau EPM untuk mengukur performa waktu dan biaya real. Yang terakhir, pengelolaan kualitas dan evaluasi melakukan user acceptance testing atau UAT berharap bersama perwakilan petani lokal agar evaluasi dan kualitasnya maksimal. Nah, di sini ada lesson learn, pelajaran penting, yaitu keterlibatan end user sejak awal. Validasi UI dengan petani sangat krusial karena teknologi canggih tidak berguna jika user experience-nya rumit dari petaninya itu sendiri. Karena petani adalah konsumennya. Penting untuk kontrol scope tanpa CCB meminta fitur kecil akan menumpuk dan menghancurkan jadwal proyek. Buffer logistik wajib ada, selalu asumsikan pengiriman hardware dari vendor akan terlambat minimal 2 minggu. Cadangan dana atau kontingensi sangat penting di proyek IoT karena fluktuasi harga komponen elektronik yang naik turun terus. Terus ada ketahanan fisik hardware, casing dan proteksi cuaca. IP rating sangat penting dengan kecerdasan software. Agile sangat cocok untuk IoT, pengembangan hardware dan software harus berjalan iteratif, bukan sekuensial kaku. Terus ada integrasi adalah titik kritis, menggabungkan protokol hardware dengan cloud API sering memakan waktu waktu lebih dari estimasi. Infrastruktur jaringan lokal jangan hanya bergantung pada sinyal seluler di area pertanian, gunakan LoRa atau mesh. Terus ada SLA vendor menentukan sukses, pilih vendor hardware berdasarkan dukungan purna jual, bukan hanya harga termurah. Terus dokumentasi mencegah bencana, turnover engineer tidak merusak proyek jika dokumentasi kode atau arsitektur rapi. Nah, di sini ada rencana perbaikan proyek yang berkisar 6 bulan. Di sini ada bulan 1 sampai ke 6, terus ada aktivitas-aktivitasnya, terus ada penanggung jawabnya dan outputnya. Nah, inovasi teknologi yang diterapkan yaitu IoT, manfaatnya memungkinkan otomatisasi aktuator irigasi dan pengumpulan data metrik tanah
secara real time tanpa intervensi manual dari petani. Terus ada artificial intelligence atau AI, manfaat menerapkan machine learning untuk menganalisis data historis guna memprediksi serangan hama dan mengoptimalkan jadwal panen petani. Terus yang terakhir itu ada cloud computing, manfaat menyediakan infrastruktur server yang elastis dan terjangkau memastikan sistem tetap hidup, uptime 99,9% meski data sensor terus membengkak. Baik, mungkin sekian saja dari saya. Maaf apabila ada salah atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.